Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rufi Zawalni. My student registration number is 2014-050023. I'm from TBA. The subject English Language Teaching Assessment. Video ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik tes dan teknik non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Yang pertama, saya akan membahas tentang teknik tes. Dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah oleh testi, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testi. Kita masuk kepada fungsi tes. Secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar yang dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu penggolongan tes, terbagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. Baiklah, kita bahas yang pertama yaitu penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Terbagi pula beberapa. Yang pertama yaitu tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Yang kedua yaitu tes awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pretest. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu tes akhir. Tes akhir ini sering juga dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Yang keempat yaitu tes diagnostik. Tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran mata pelajaran tertentu. Dengan demikian, peserta didik dalam satu pelajaran tertentu dengan diketahuinya jenis-jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik, maka lebih lanjut akan dapat dicarikan upaya berupa pengobatan atau cara yang tepat. Yang selanjutnya yaitu tes formatif. Adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Kemudian ada tes sumatif. Adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Tes ini dikenal dengan istilah ulangan umum atau evaluasi belajar tahap akhir, di mana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai rapor ataupun nilai ijazah. Selanjutnya yaitu penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. Ada beberapa bagian pula dari penggolongan tes ini. Yang pertama yaitu tes intelijensi, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua ada tes kemampuan, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat yang dimiliki oleh testi. Yang ketiga yaitu ada tes sikap, yakni tes yang dipergunakan untuk mengungkap
predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu. Selanjutnya ada tes kepribadian, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, cara berpakaian, nada suara, dan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu tes hasil belajar, yang juga sering dikenal dengan istilah tes pencapaian, yakni tes yang biasanya digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar. Baiklah, itulah penjelasan mengenai teknik tes. Sekarang lanjut kepada teknik non-tes. Sebagaimana kita tahu bahwa teknik tes merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pengujian. Sedangkan dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar itu dilakukan dengan tanpa menguji, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, menyebarkan angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengamatan. Secara umum, pengertian observasi atau pengamatan itu adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada wawancara atau interview. Secara umum, yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya-jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Ada dua jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi. Yang pertama yaitu wawancara terpimpin, yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Dan yang kedua yaitu wawancara tidak terpimpin, yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis, atau wawancara bebas. Dalam wawancara terpimpin, evaluator melakukan tanya jawab lisan dengan pihak-pihak yang diperlukan, misalnya wawancara dengan peserta didik, wawancara dengan orang tua, dalam rangka menghimpun bahan-bahan keterangan untuk penilaian terhadap peserta didiknya. Kemudian, mencatat hasil wawancara terpimpin tidaklah terlalu sulit, sebab pewawancara sudah dilengkapi dengan alat bantu berupa pedoman wawancara. Sebaliknya, wawancara bebas, mencatat hasil wawancara bebas itu adalah jauh lebih sulit, dan oleh karenanya pewawancara harus terampil dalam mencatat pokok-pokok jawaban yang diberikan oleh para interview. Selanjutnya ada angket atau kuesioner. Angket juga dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana penilai atau evaluator berhadapan secara langsung atau face-to-face dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya. Maka dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Hanya saja jawaban-jawaban yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang terakhir ada pemeriksaan dokumen-dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan ataupun keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya, dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup, seperti kapan dan di mana peserta didik itu dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan singkat mengenai materi teknik tes dan teknik non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Saya sudahi dengan